Dari jutaan hadis itu, Mbak dan Mas, ternyata rangkumannya cuma 4 kok. Menurut Imam Abu Dawud, yang pertama, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. 1. Yang kedua, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Yang ketiga, al haramu bayyinun, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang keempat, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. 4 hal ini akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Imam Abu Dawud menyatakan seluruh hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW hanya berporos kepada 4 hadis. Nanti kaitannya luas, termasuk dengan pekerjaan kita, termasuk dengan masjid kita, termasuk bagaimana kita bersikap di Taiwan. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung kepada tujuan dan niatnya. Apakah kerja di Taiwan itu hanya sekedar menghasilkan gaji? Tidak. Tapi kerja di Taiwan tidak hanya menghasilkan gaji, tapi juga keberkahan ketika diniatkan sebagai ibadah. Konsep awalnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu tidak menciptakan jin dan jun kecuali untuk beribadah. Jadi jin karo jun toh. Kemarin ramai toh di videonya, gara-gara di belakang Gus Miftah ada penampakan. Itu di Lampung. Tak klarifikasi sa. Koyo polisi cok klarifikasi. Saya pulang haji. Itu baru seminggu pulang haji. Saya yang hadir semuanya saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Amin ya Allah, amin. Panggil, mati. Untuk ziarah Makkah Madinah. Orang Lampung cangkemmu wis amin no. Apa yo, nggih program kapan-kapan PMI Taiwan umroh bareng Gus Miftah yo. Nabung Cok. Makanya kalau kamu punya uang Sartina ditabung, jangan dicelengi. Makanya kenapa ada bayi tabung gak ada bayi celeng. Saya baru pulang haji syukuran di pengajian bapak ibu saya di Lampung. Saya tuh kemarin memberangkatkan haji bapak ibu saya, mertua saya, istri saya. Saya nggak niat haji karena sudah harus bayar 5 orang, ini mahal. Delalah Raffi Ahmad itu telepon saya, Gus saya mau berangkat haji, tolong Gus Miftah bimbing. Akhirnya haji saya dibayari Raffi Ahmad. Karena aku kayaknya selebritis. Delalah visa saya keluar, visanya Raffi nggak keluar. Makanya saya berangkat, Raffi nggak berangkat. Itu yang dimaksud dengan haji itu panggilan. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Makanya tugas kalian satu, apa? Jadilah yang pantas supaya dipanggil. Sartina mudah-mudahan segera dipanggil. Amin. Oleh malaikat maut. Orang-orang. Saya pulang ke Lampung pengajian di rumah orang tua saya, kemudian pengajian satu lagi di Pak Kiai Imam Suhadi, mantan ketua PCNO Lampung Tengah. Itu yang ngerekam anak kecil usia 9 tahun. Dan ini anak nggak mampu, makanya kemarin saya kirimi kambing 5 untuk biaya dia sekolah. Anak-anak nggak mampu. Dia ambil dari kameranya sendiri. Saya nggak ngeh. Itu udah geger di Lampung ada penampakan. Katanya Nyi Roro Kidul. Saya bilang, Gus bagaimana katanya Nyi Roro Kidul itu pengajian? Ya saya bersyukur Nyi Roro Kidul sudah bertaubat. Kita doakan mudah-mudahan tahun depan Nyi Roro Kidul menjadi pengurus muslimat. Cabang Segoro Kidul. Jadi tahun depan Sartina akan diundang oleh Nyi Roro Kidul untuk pengajian muslimat di Segoro Kidul. Insya Allah berangkat pulang tinggal nama. Itu videonya asli, bukan editan sama sekali. Yang rekam anak usia 9 tahun. Kalau anak 9 tahun mau ngedit becang desa itu untuk apa kepentingannya? Yes, rame-rame. Gus, Nyi Roro Kidul itu ada apa enggak?
Kalau toh ada itu jenisnya hanya jin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang menggoda manusia dari golongan jin dan manusia. Lah, kalau Nyi Roh Kidul itu ada, itu hanya jin. Kalau kita digoda setan wujudnya jin gampang, bacakan ayat kursi. Yang susah itu kalau kamu digoda setan wujudnya PMI diajak mendem. Itu jangan dibacakan ayat kursi, ambil kursinya, lemparkan dasnya. Setan. Sehingga ini mendem ya ono iki. Wis ora apa-apa. Wis dilongi titik-titik. Wis ngelongi botolnya kancane matamu. Saya itu lagi mendata di Jogja, di Jakarta, di Jawa Timur, tempat-tempat anak-anak nongkrong yang mendemnya keterlaluan. Kalau lokalisasi klub malam itu saya punya torikoh, bagi-bagi mukena. Saya kemarin bagi mukena di klub Heaven Surabaya. Juraganya Cina, Nasrani, ketemu saya langsung mualaf. Saya bagi mukena. Saya kemarin bagi mukena di lokalisasi Penundan Batang. Saya bagi 200. Saya bagi 580 mukena di lokalisasi Gang Sono Tretes Pasuruan. Itu lokalisasi terbesar di Jawa Timur. Ramadan kemarin mereka sholat tarawih berjamaah menggunakan rukuh dari Gus Miftah. Rampung tarawih kerja maning. Saya tanya, laku gak mbak? Alhamdulillah bah, laku kok bisa nggih bah, berkah Ramadan. Cangkeme. Saya bagi mukena, mereka tanya, ikhlas bah, ikhlas. Syaratnya apa? Dinggo sholat. Ojo dinggo lemek. Sari amatan. Itu aja. Di mana-mana itu potensi maksiat ada. Tinggal bagaimana kita mensikapi maksiat. Karena surga dan neraka itu sama-sama Allah ciptakan untuk ahli maksiat. Surga Allah ciptakan untuk ahli maksiat yang mau bertobat. Neraka Allah ciptakan untuk ahli maksiat yang tidak mau bertaubat. Makanya kalau ada ahli maksiat jangan dicacat, tapi didoakan. Bulianmu dan cacatanmu tidak akan pernah merubah mereka, tapi doamu bisa menjadi wasilah hidayah untuk mereka. Santai saja ini. Kalau saya ketemu mereka itu senang, jadi ladang dakwah. Makanya yang pertama tujuan niat. Apakah ini dibahas oleh Nabi itu ada kasus? Ada. Jadi dulu Nabi mau hijrah, itu ada sahabat Nabi yang mau ikut hijrah bukan karena Allah, tapi karena perempuan yang dicintainya. Sama kalau kamu hari ini kerja di Taiwan hanya gara-gara ngejar perempuan, ya dapatmu cuma perempuan. Kamu kesini gara-gara ngejar laki-laki, dapatmu cuma laki-laki. Laki-laki ingat, kalau kamu yakin jodohmu diatur oleh Tuhanmu, jangan pernah tumpahkan air matamu di hadapan wanita. Kamu boleh menyebut namanya di dalam doamu, tapi kamu tidak boleh kecewa kalau dia bukan takdirmu. Cewek yang ngono, lelaki yang menangis karenamu, mungkin dia tulus mencintainya, tetapi lelaki yang menangis karena dosa, dia adalah imam terbaik untukmu. Jadi niatnya didandani. Kerja di sini bisa bernilai ibadah manakala apa? Manakala niatnya benar. Ibadah itu kan ada dua, ibadah mahdoh sama ghairu mahdoh. Mahdoh yang sudah ada ketentuannya, sholat, zakat, poso. Saya yakinlah, saya elek-elek bocah PMI minimal ojo ninggal sholat. Ikutilah maksiatmu dengan baiknya sholatmu. Jangan pernah berhenti sholat kalau kamu belum bisa meninggalkan maksiat. Tetaplah sholat walaupun kamu masih senang maksiat. Walaupun kelasnya amar ma'ruf nyambi mungkar. Us maksiat tok ra gelem sholat. Ngono rezekine karepe oke. Kita tuh kan aneh ya. Tamarannya begini, teman-teman, tamarannya begini ya. Permintaanmu beribu-ribu, tapi sholatmu terburu. Betul? Permintaanmu bukan main, tapi sholatmu main-main. Allah memberikan semuanya, tetapi ibadahmu semaunya. Makanya saya senang. Oh, ini dapat pengumuman. Dapat yang pertama 143.843 NT. Yang kedua 100.000 NT.
Yang ketiga 100.000 NT tambah 15 juta. Total dapat 171.526.954 rupiah. Tak genepi ben 175 juta. Nyo patang telung dolar meneh. Nah, genep 175. Pertanyaannya 954 rupiah. Sing sedekah 54 rupiah mau sopo? Di sini ada tulisannya Sartina. Ya, genep 175 juta. Iya isu. Anakku AKBP, aku kayaknya Bapak Presiden. Saya alhamdulillah Oktober besok dapat 2 kali undangan dari Pak Presiden untuk ceramah. Yang pertama di Forum Investor Daily Summit 2023, Forum Investor Dunia bersama Bapak Presiden, yang ceramah Gus Miftah. Yang kedua kajian kebangsaan bersama 16.000 milenial sama Pak Presiden, yang ceramah kajian kebangsaan Gus Miftah. Terakhir kemarin pas Forum Silaturahim Ketua Umum Partai Politik bersama Pak Prabowo, Zulkifli Hasan, Erlangga, Pak Jokowi, Zulkifli, yang ceramah saya. Diminta jadi imam sholat duhur dan tausiah. Maka hari itu yang mimpin Indonesia saya, bukan Pak Jokowi. Karena saya imam sholatnya Pak Jokowi. Aku ngomong apa ya, Pak Jokowi manut. Aku mau sholat tengok ke belakang, luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, enggak Gus, bagus. Menang aku. Aku takbir, Pak Jokowi melu takbir. Aku rukuk yo melu meneh. Aku mboten saiki melu ngopo ya. Aku sujud, Pak Jokowi melu sujud. Aku salam, Pak Jokowi melu salam. Begitu rampung sholat aku nengok ke belakang, cie melu aku cie. Pak Jokowi jawab cuaks. Saya itu seneng aja mas. Saya itu seneng. Mungkin anak muda NU yang paling sering diundang sama istana itu saya. Sering ceramah di hadapan Bapak Presiden. Yang terakhir yang sering ngundang saya Pak Prabowo, karena tak sindir pas acara itu. Harus saya ngundang terus. Milo dolar gue kayak diwene Pak Prabowo. Ngonteni Zainuddin juga meneh. Iki Pak Zainuddin tak mirip. Ya, $100 nya. Jimat. Orang di mural. Ya, kelasnya selot matamu selot gitu. Zainuddin, orang mungkin manggung mural dan ya. Wong lagu di Zainuddin nemen no. Nemen. Ngomong. Miring apa jengking Sapena ewai nggak bahaya tua-tua nggak bahaya. Innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua apa? Ibadah ghairu mahdoh. Ghairu mahdoh itu apa? Semua kebaikan yang diniatkan karena Allah itu menjadi ibadah ghairu mahdoh. Contoh kamu kerja di sini, diniatkan karena Allah. Innalladzina qalu rabbunallah. Artinya apa? Selama kamu bekerja di sini dalam lindungan Allah, apapun yang kamu lakukan bernilai ibadah. Enak le. Kamu keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun tolabul halal, saya kerja di Taiwan untuk menafkahi anak dan istri, untuk menafkahi keluarga. Al-Fatihah. Selama kamu di Taiwan dalam perlindungan Allah, amin. Kita kan nggak pernah tahu musibah Pak. Wong melakukan kesandung kok, mangannya keselak kok, betul? Sehingga apa? Kita butuh Allah. Maka disitulah kemudian kita diingatkan apa? Selama bekerja di Taiwan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ciri-ciri kebaikan seorang Islam itu apa? Ia meninggalkan apa-apa yang tidak penting. Coba mulai sekarang kamu punya skala prioritas. Yang kira-kira tidak penting, tinggalkan. Jangan buang-buang waktu untuk yang tidak penting. Betul? Termasuk ngerasani kancane gak penting, tinggal. Saya bilang, kamu pengen menjelek-jelekkan saya, silakan tanya teman saya. Wow. Karena yang biasa menjelek-jelekkan kita justru teman sendiri. Itulah biasanya anjing di Amerika sama anjing di Indonesia. Di Amerika anjing seperti teman, di Indonesia banyak teman seperti anjing.
fasih. Kemarin saya di Jawa Timur ditanya, kenapa Gus Miftah sering ngomong dancuk? Saya bilang dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Jangan sampai dancuk diaku-aku sebagai milik Malaysia. Karena Malaysia sukanya ngaku-ngaku, reok Malaysia, batik Malaysia, keris Malaysia, wayang Malaysia. Kalau orang Indonesia nggak berani ngomong dancuk, besok dancuk akan diambil oleh Malaysia. Kan nggak lucu Ipin Upin ngomong dancuk. Dancuk. Betul. Tapi berawal dari film Ipin Upin, saya paham betul. Semua film yang lucu itu rata-rata bintang filmnya cowok, sementara film yang menakutkan rata-rata bintang filmnya cewek. Mau bukti? Ayo. Susana. Nyi Roro Kidul, cewek. Susana. Nyi Blorong, cewek. Susana. Mak Lampir, cewek. Nini Pelet, cewek. Kuntilanak, cewek. Susana, cewek. Sundel Bolong, cewek. Suster Ngesot, cewek. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya sudah jelas, makhluk yang paling horor dan menakutkan serta mengerikan adalah tapi nak sing lucu-lucu nih, itu cowok. Ipin Upin cowok, Mr. Bean cowok, Dono Kasino Indro cowok, Unyil cowok, Tom and Jerry cowok, SpongeBob cowok, Popeye cowok. Kesimpulannya apa? Makhluk yang lucu dan menghibur dan selalu menjadi korban adalah cowok. Itulah alasan kenapa semua hewan korban jenisnya jantan, cowok. Sapi jantan, unta jantan, kambing jantan, domba jantan, boyo cangkem. Hewan korban kok boyo ya. Kenapa semua hewan korban jenisnya jantan? Soalnya kalau betina jangankan berkorban, mengalah saja tidak malu. Gerengan Gus. Contohnya sopo? Sartina. Gerengan. Pas iki. Tegane entek, Cuk. Woi, tegane entek. Karena degannya habis, maka pengajian selesai. Masih full Gus. Di antara tanda kebaikan seorang Islam adalah ia meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Karena memang hidup itu laibun walahun, akeh dolanan. Maka saya itu hampir nggak pernah nongkrong, males. Apalagi kalau sudah nongkrong, biasanya sudah ngomongin orang lain. Sahabat terbaik itu bukan yang menjelekkan antara satu dan yang lainnya, tapi menjelekkan orang lain bersama-sama. Modelnya saya ingin menungguin. Wong ya teko. Saya bilang apa nih? Rumah tenanan yo. Jangan suka jahat sama orang. Nanti kalau dia membalasmu dengan kebaikan, kamu malunya sampai akhirat. Kalau orang berbuat jahat dibalas jahat itu biasa. Yang menjadi masalah, kejahatanmu dibalas dengan kebaikan. Isen sampai akhirat. Bila kan Nabi kan seneng dielek-elek, berarti dia hebat. Berhentilah membicarakan aib orang lain. Kenapa? Karena kamu juga punya aib, sedangkan orang lain juga punya mulut. Makanya kalau saya itu begini, ini dongo sing bola-bali tak atur kali. Tolong wacanan kalau malam. 1. Ya Allah ya Rob, ampunilah dosa-dosa saya. Yang kedua, ya Allah ya Rob, ampunilah dosa bapak ibu saya. Yang ketiga, ya Allah ya Rob, ampunilah dosa semua orang yang mencintai saya. Yang ketiga, yang keempat, ya Allah ya Rob, ampunilah dosa semua orang yang membenci saya. Makanya saya itu belas gak pernah punya rasa benci kepada siapapun. Buktekno, gue mau misui aku kaya apa, aku ora bakal nesu. Paling cangkemmu dunen. Wis tau. Kalau ada orang datang ke pondok, Gus saya ditipu, saya mengucapkan apa? Alhamdulillah. Lebih baik kamu ditipu daripada kamu menipu.
Kok saya dibohongi? Alhamdulillah. Itu keren daripada kamu bohong. Daripada kamu bohongi. Kok saya jadi korban? Lebih bagus daripada kamu jadi tersangka. Makanya saya itu punya ajudan di rumah 3. Kopassus 1, Brimob 2. Ini gantian ngawal saya ngaji 24 jam. Yang sakit semuanya ajudan saya gantian. Alhamdulillah saya nggak pernah sakit. Kenapa? Karena hati saya bebas dari rasa sakit. Hati bahagia adalah obat. Digawe seneng wae lho. Apa prinsip saya? Jalani apa yang kau cintai, cintai apa yang kau jalani. Jadi santai li. Arti elek-elek karo wong. Wong arep ngelek-ngelek kaya ngapa lah Allah ngersake dhuwur tetap dhuwur. Kowe pengen dhuwur apa ora ngersake dhuwur tetep ra iso dhuwur. Mila santai apalagi pecimu NU, sing pecine NU tak dongake mlebu surga. Pecine. Ije. Ayo, selawatan meneh jam 3. Ya. Selawat NKRI versi Joko Tingkir. Joko Tingkir minumnya kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa? Selamat datang dia. Iman merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah ala Rasulillah, salatullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Wabiladi Rasulillah wa kulli mujahidin billah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi ipet-ipet gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit bocah saiki durung ijab wis wani ngeloni. Ijab wis wani ngeloni. Bocah sing iki dukut makan gorengan dari ketela. Kita ke Taiwan untuk bekerja, betul? Oh campur. Campur gula apa? Ikan tawas di tengah jendela, orang rasa gagas cangkeme tetangga. Cangkeme tetangga. Soalnya wong Jawa sing nglakoni adem ayem sing nyawang kakean. Cakep. Sing bae. Buah beliming, buah pisang. Ibu-ibu PMI raine glowing, kakinya belang-belang. Buah beliming di atas gede, raine glowing tungkae mlepek. Sartina tuwek tapi kemenye.
Dolan ning sawah terus ning kali. Kayu nangga digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji. Sakti nanjaloti. Nanjaloti rapi. Tapi Gus Miftah ora. Apa wong apa? Alhamdulillah. Sing meneh, cek loro meneh. Jam 5 ya. Nanti mancingnya jauh nggak? Mancingnya jauh nggak? Din, mancingnya jauh nggak nanti? Mancing, gue wajan, gue kompor, gue sambel, tanya berdiri. Kenapa? Mancing kemana? Ke hatimu. Namanya aku cowok apaan? Karena aku jadi nggak mau pulang. Yang nomor 3, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Mas, hari ini kita hidup di tengah-tengah keadaan yang kadang-kadang antara halal dan haram tidak jelas, betul? Orang Indonesia itu sedang aneh, takut dengan makanan haram, tapi tidak takut dengan uang haram. Betul. Roto-roto. Kalau ada babi, aku zizi, haram. Tapi kalau uang korupsi, hantam. Betul? Kamu tahu babi itu diharamkan karena apa? Mengandung cacing pita. Salah. Babi itu tidak mengandung cacing pita, tapi mengandung anaknya. Ini masuk anaknya Sartina. Saya yakin uang yang kamu dapatkan dari banting tulangmu, peras keringatmu, siang jadi malam, malam jadi siang. Apalagi di daerah sini rata-rata pabrik lanang kabeh. Batangan. Rata-rata bibit langkat tutut. Kamu harus yakin bahwa rezeki yang kamu hasilkan insya Allah rezeki yang halal. Amin. Ayolah kita lebih hati-hati. Saya itu punya mekanisme, Mas. Saya itu kalau dikasih uang pejabat itu jarang saya bawa pulang. Langsung saya ke jalan kayak ketemu pengamen, ketemu anak yatim, ketemu siapa. Bukan kok saya suudon, enggak, tapi hati-hati. Saya itu kalau ada kontrak dengan BUMN itu masuknya nggak ke saya, tapi langsung dengan yayasan. Karena santri saya semuanya gratis makan minum. Makanya anak-anaknya PMI kok pengen ngantri Randi Ragat, silakan mondok di tempat saya gratis di Yogyakarta. Makan minum belajar di sekolah semuanya gratis. Ini saya kesini agak berat, kenapa? Minggu depan tuh ulang tahun pondok saya. Tanggal 31 saya pagelaran campur sari sama Cak Percil sama Abah Wirun. Tanggal 1 saya festival reok sama festival hadroh. Tanggal 2 saya pengajian akbar. Ada Pak Erick Thohir, ada Mas Gibran wali kota Solo. Ada MC-nya siapa coba? Marcel Widianto, orang Kristen, nge-MC di pondok pesantren saya. Hari Minggunya jalan sehat, hadiah macem-macem, umroh 15 gratis. Tanggal 8 saya konser kebangsaan. Ada Denny Caknan, Woro Widowati, Bagindas, Pak Prabowo, macam-macam. Semuanya gratis. Karena saya meyakini orang itu kalau berkahnya sesuatu itu bukan masalah banyak atau sedikit, tapi bagaimana kemudian kita bisa mencari dengan baik dan membelanjakannya dengan cara yang baik. Makanya kalau kamu kirim uang untuk orang tua kamu, uangnya habis, itu keren. Uang yang dihabiskan untuk nafkahi orang tua itu keren. Cuman kadang-kadang apa? Laki-laki itu kadang-kadang gagal menafkahi orang tuanya karena istrinya yang cerewet. Hah? Tak kasih tahu dong ya. Anak itu surganya terletak pada ketaatannya sama orang tua. Istri surganya ketaatan pada suami. Suami itu tetap ketaatannya kepada orang tua. Kadang-kadang suami itu mau menafkahi orang tuanya gagal gara-gara apa? Sing wedok kakean cerewet, ya kono mbokne diopeni terus. Yang perlu kamu ingat satu, gedene suamimu karena air susu ibunya, orang mergo susumu. Jadi indahnya gini ya,
Bapak ibu saya kan udah daftar haji reguler, 15 tahun belum berangkat. Kemarin bapak saya jauh, bapak udah tua, udah 75 tahun belum berangkat, bawa berangkat sekarang bagaimana? Akhirnya saya daftarkan furoda. Haji reguler itu 59 sampai 60 juta, furoda itu 600 juta. Kalau sama ibu saya 1,2 M. Begitu saya daftar, saya ingat saya masih punya mertua. Kalau mertua saya tidak saya daftarkan, pasti dari cangkem. Untung bojoku mung siji. Lah bojoku papat. Iya, modar kayaknya. Makanya saya bersyukur kelas saya kayak tikus, apa? Mlebu metu lenge mung siji. Coba Sartinah ping telu. Nanti ambane kayak lapangan golf. Tapi yang terakhir perjaka. Bukan masalah pinter, itu perjakanya bisa mati duluan karena dia bisa keracunan. Siapa yang bilang expired? Susu kadaluarsa. Saya bilang sama istri saya, nanti uangnya banyak bah, nggak masalah. Uang itu habis untuk nafkah orang tua itu keren. Makanya kalau kamu ditelepon, bapak sakit, ibu sakit, uang yang kamu nafkahkan untuk mereka itu keren. Maka saya sering bilang apa? Jadilah orang yang bisa mencari uang dan bisa menggunakan uang. Di Indonesia tuh banyak nih, pintar cari uang nggak bisa menggunakan uang, uangnya ditumpuk-tumpuk. Akhirnya apa? Tahu-tahu stroke, nggak bisa menikmati uang. Bagaimana cara menikmati uang? Kita tahu porsinya, berapa untuk kita, berapa untuk orang tua kita, berapa yang perlu kita tabung, berapa yang untuk nafkah dan lain sebagainya. Makanya saya itu nggak pernah tahu bendahara yayasan itu Mas Aris sama orang luar, padahal yayasan saya. Uang di yayasan berapa saya nggak pernah mau tahu, yang penting digunakan sebaik-baiknya. Saya itu kalau lihat makan santri mas, kan makan saya udah nggak banyak. Dari dulu makan saya udah saya pola, saya makan karbo nggak boleh terlalu banyak. Santri itu kalau makan subhanallah, Gunung Merapi pindah ke piring, metutuk mas, subhanallah. Tapi saya nggak masalah. Saya mau tanya sama anda semuanya, yang bisa jawab ngaco, minta kasih uang. Anda makan itu yang dicari apanya? Kenyang. Apalagi? Bertahan hidup. Siapa yang jawab berkah? Alasannya berkah apa? Bukan. Berkah bener, tapi kenapa kok makan bisa jadi berkah? Alasannya apa? Ben pangga urip. Oke mau koyo wedhus, iki mau koyo wedhus, ben pangga urip. Bukan, kamu tahunya dari mana makan itu yang jadi berkahnya? Salah semua. Cara kamu tahu bagaimana makan itu tujuannya untuk berkah apa? Doanya kamu baca, Allahumma barik lana. Jadi makan itu yang dicari bukan kenyangnya, bukan nikmatnya, bukan lezatnya, tapi berkahnya. Maka doanya, berikanlah berkah kepada kami, barik lana. Kenapa? Ganti mic. Cek. Cek. Apa sih ini, Cok? Apa? Miftah setia guys, ganti-ganti guys. Oh ini batunya berhabis. Orang diganti mic, sing diganti batune. Mosok ya bojo wis menapa sing diganti bojone. Sing diganti perlu Mas ngono. Jadi malah ganti bojone. Kayak kemarin teman saya surat nikahnya hilang. Tanya sama saya, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus cari surat nikah lagi? Nggak usah, kamu menikah lagi, otomatis mendapat surat nikah baru. Setuju ibu-ibu? Cek. Jawab po, Diganti baterainya. Apa bahasa Taiwan nih? Aing wing mau wincon. Bisanya cuma satu lain Taiwan. Wah, kerennya. Dia apa meneh wi?
Itulah bedanya cewek sama sound system. Sound system diragati oke kita wujudi, cewek diragati oke diuntal kancane. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Wah. Banyak terjadi di kota-kota besar. Untung ini kota kecil jadi nggak terjadi. Lanang kabeh lah. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Sehingga orang itu apa? Karena saking susahnya mencari nafkah, akhirnya tidak pernah melihat halal dan haramnya. Sing penting wujudnya duit. Makanya terjadi apa? Pejabat-pejabat itu kalau hidup hanya dengan gajinya cukup, tapi kenapa tidak pernah cukup? Mereka tidak untuk menuruti kondisi hidup, tapi untuk gaya hidup. Coba pertanyaan untuk ibu-ibu, Bu, dijawab, Mbak. Kalau kamu disuruh milih suami, pilih mana? Kaya tapi pelit atau miskin tapi dermawan? Miskin dermawan, kaya tapi pelit. Ada nggak yang jawab kaya tapi dermawan? Yang jawab kaya tapi dermawan mana ngaco? Ini orang-orang yang tidak bisa memilih. Wong ora mau pilihannya kok dipilih. Itu artinya apa? Kenyataannya cuma dua, kaya pelit, miskin dermawan. Kalian milih kaya dermawan. Yang perlu diingat apa? Hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Urip kuwi sak nyatane, ora sak karepe. Kenapa orang itu gak bisa bahagia? Karena nuruti karep, ora nuruti nyatane, betul? Saya mau cerita ya. Pak Prabowo itu datang ke tempat saya, Gus, doakan saya jadi presiden, saya minta Gus minta jadi menteri agama. Saya bilang, saya nggak mau jadi menteri, Pak. Karena saya tahu tanggung jawabnya besar, gajinya kecil. Artinya apa? Kalau saya ngambil resiko menteri agama, saya beresiko karena saya tahu potensi saya. Kecuali bener-bener saya sudah cukup. Saya nggak mau kemudian jadi menteri agama malah saya korupsi. Saya loh ya, saya nggak ngomong yang lain. Maka saya bilang, Pak, udahlah, saya nggak perlu jadi menteri agama. Saya tak jadi Miftah saja, presiden para pendosa. Oh, gagah. Aku lah jadi menteri agama le. Aku malah raiso ngaji ning Taiwan. Terlalu sibuk ning Jakarta. Ora iso ngopo-ngopo. Wes, jadi menteri agama wong sing apik-apik wae. Nah, saya merasa paling jelek nggak usah jadi menteri agama. Nah, presidennya lonte malah terhormat. Saya didebatkan sebagai presiden begengge Indonesia. Maman, manuk kuwi iso tak kendalek kele. Ora kaya manukmu. Cilike obah wae. Lah sing menteri agama sing apik-apik wae kaya Gus Yakun, sing apik-apik sing elek kaya kula ora usah. Wis ngaji wae karo kanca-kanca kungyan. Kalau bahasa Hongkongnya itu kungyan. Kalau bahasa sini apa ya? Kungyan itu kalau di Hongkong itu asisten rumah tangga. Namanya kungyan. Apa? Oh ya, oh ya. Apa? Pangyong. Pangyong itu sedih, panas-panas kalau pangyong. Pangyong ya lo, tau udah nggak gue pangyong ya lo. Ya. Al halalu bayyinun. Walaupun dunianya seperti ini, kudu ada yang sadar. Gak harus kemudian kita terlena sehingga tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Kemudian yang keempat apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena Allah itu menyukai yang baik dan tidak akan diterima kecuali dengan hal-hal yang baik. Maka disitulah kenapa kita butuh masjid. Karena masjid itu identik dengan kebaikan. Maka dikatakan apa? Ahabul biladi ilallahi aswaquha. Satu tempat yang paling dicintai oleh Allah dari sebuah daerah adalah masjidnya. Dan PMI hari ini bisa membuktikan bisa beli masjid. Alhamdulillah. Terbukaan kegonangan dia. Kok terbukaannya hilang? Kita mau selawatan lagi. Masih ada. Diganti. Mau dibawa pulang? Alah kamu kan nyileh toh kere.
nyilihnya ke Taijung. Ya Allah. Berapa sih darbuka harganya? Kok pinjam-pinjam malu-maluin? Cangkemmu darbuka 5 juta ini. Ini bisa 700 sento kok. Oh. Abang sing ngelek. Jangan kering gaya. Siapa? Aslian kemana? Mas Aris. Tolong dibelikan darbuka, kirim ke sini. Pansan suaranya elek, mau didapuk entek edite. Gile, kere aku. Dah, nanti suruh beli darbuka dikirim ke sini. Taruh bawa saya ngambil. Wong lah kurang syukur. Dari darbuka jaluk sak set, bila kurang ajar tadi. Khususnya sak sarunge Gus. Tak bungkus sak manuk musisan. Sak seragame Gus modal ya. Lah sak sound system sisan. Nah usah nduk wong cangkemmu luwih banter tinimbang sound system. Ayo, di mana pentingnya masjid? Ayo selawatan meneh. Ayo. Oke, bahas masjid. Sesi terakhir sudah jam 5:30. Bu, aku ngidam pengen mancing ya, Radel. Padahal bojoku kurang makan. Enggak tahu bojo yang lainnya. Sartina matamu. Sartina ben pagi mandi besar. Mergo bayangke Gus Miftah. Bahaya dah Sartina. Ayo selawatan. Atiku rasane lara, nyawang kanca adoh karo agama. Randuwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bilana ya wasi'al karami huwal habibul ladzi burja syafa'atu li kulli awli minan awali. Yang bukan bisik goblok. Apa iki wis jamane? Ya Allah, goblok. Keteplak. Iki ngiringi kiai ora ledek munyo, cah. Wis dijanjani tukang kedarbu kalau keteplak. Mantap mau dolar sangkemu lho kok. Apa Bu? Selalu salah di matamu. Kalau orang lain selalu salah di matamu, jangan-jangan yang salah itu matamu. Sama kalau ada orang nulis status WA kamu tersinggung, bukan postingannya yang salah, tapi hatimu yang bermasalah. Yang hatinya bermasalah biasanya jilbabnya hitam. Yang jilbabnya merah, insya Allah. Luwih nemen.